PHOE yang artinya halo Sobat Token, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ihau di channel J2. Siap nemenin kalian dengan cerita film seru penuh aksi dan pastinya bikin tegang. Biar nggak kebanyakan basa-basi di awal, kita langsung gas ke alur cerita film yang berjudul No Time to Die tahun 2021, di mana film ini merupakan sequel terakhir dari kisah James Bond yang dimulai sejak Casino Royale. Tapi sebelum lanjut, passwordnya dulu, nyentang. Berlatar pada masa kecil Madeline, anak dari Mr. White, saat tinggal bersama ibunya. Ia menyadari rumah mereka diawasi oleh sosok berbahaya. Madeline mencoba memperingatkan sang ibu, namun ibunya tak berdaya akibat minuman haram. Benar saja, tak lama kemudian seorang pria bertopeng masuk dan memperkenalkan diri sebagai Lucifer Safin yang mencari Mr. White. Karena tak mendapat jawaban, Safin kemudian melakukan ini. Dan ya, pria bertopeng itu mengaku ingin membalas dendam karena keluarganya dulu dihabisi oleh Mr. White. Beres menghabisi ibu Madeline, Safin mulai mencarinya. Madeline yang sempat mengambil pistol dari lemari pun langsung melakukan ini kepadanya. Melihat pria itu sudah tumbang, Madeline pun menyeretnya, tapi ternyata orang itu masih hidup. Sontak Madeline pun melarikan diri. Namun sayang ia malah terjatuh ke danau es yang retak. Dalam kondisi tak berdaya, Safin justru menarik dan menyelamatkannya. Kembali ke masa kini, kita diperlihatkan dengan James Bond yang sedang menikmati bulan madu bersama Madeline di Italia. Keesokan harinya, Bond berpamitan untuk berziarah ke makam Vesperlin, dan Bond malah salpok dengan kartu nama Spectre, tetapi tiba-tiba dan ya, ledakan tersebut menghempaskan Bond. Namun untungnya ia selamat. Bond segera menghubungi Madeline tapi tidak ada jawaban. Sementara di perjalanan, mobil-mobil anak buah Spectre muncul dan terus mengejarnya. Bond berhasil melumpuhkan agen yang bernama Primo. Menurut pengakuannya, Bond mengetahui bahwa Mr. White adalah bagian dari Spectre, di mana ia mulai curiga Madeline terlibat dalam rangkaian kejadian ini. Saat di hotel, ia mempertanyakan bagaimana Spectre mengetahui lokasi mereka dan mulai mencurigai Madeline. Meskipun Madeline bersikeras tak tahu apa-apa, Bond lantas tak percaya begitu saja. There's something I need to tell you. I bet there is. I'd rather die than you think I... Dalam baku tembak yang masih berlangsung, Madeline mendapatkan telepon dari Franz yang tiba-tiba mengucapkan terima kasih tanpa ia tahu apa maksud dan tujuannya, yang membuat Bond semakin curiga kepadanya. Akan tetapi beres mengelabui anak buah Spectre menggunakan asap tebal, mereka pun berhenti di stasiun dan Bond mengantar Madeline naik kereta sambil mengatakan bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. 5 tahun kemudian, Spectre membobol laboratorium MI6 milik Profesor Paldo yang mengembangkan senjata biologis nanobot bernama Heracles yang aktif hanya pada DNA tertentu. Dan inilah Faldo yang diculik dan fasilitas penelitiannya dihancurkan. Magnet.
Di tempat lain, terlihat Bond yang telah pensiun dan menikmati hidup tenang di sebuah kampung terpencil. Tak lama, sahabat lamanya Felix dari CIA datang bersama Logan dari Intel Inggris. Mereka meminta Bond untuk kembali beraksi untuk menyelamatkan Profesor Faldo dan penelitiannya. Namun Bond menolak tanpa disadari Primo menguping pembicaraan mereka. Bond sempat berpapasan dengan seorang wanita yang menyamar sebagai pegawai bar, yang ternyata ia adalah agen MI6 yang bernama Nomi. Dan saat mobil Bond mogok, Nomi pun menawari tumpangan. Setibanya di rumah, ia memperingatkan Bond agar tidak ikut campur dalam urusan Profesor Faldo. So Valdo Operachev is off limits. Get in my way, we'll put a bullet in your knee. Karena penasaran, Bond menghubungi Mallory untuk menanyakan rencana sebenarnya. Meski MI6 telah memanfaatkan keahlian Profesor Faldo, Mallory memperingatkan Bond agar tidak ikut campur. Mengingat keterlibatan Spectre, Bond teringat Madeline dan memutuskan bergabung dengan Felix untuk menyelamatkan Profesor Faldo. Setibanya di Santiago, Bond lalu bertemu dengan Paloma, agen cantik yang menjadi partnernya. Mereka menghadiri pesta yang dihadiri oleh anggota Spectre dari berbagai negara. So I can hear you. Di tempat lain, Profesor Faldo diperingatkan menyiapkan racun Herakles menggunakan DNA Bond. Namun diam-diam, ia menggantinya dengan DNA para agen Spectre. Saat Herakles diaktifkan, tiba-tiba... Too late. Ya, saat kekacauan berlangsung, Faldo berusaha kabur. Namun, Bond dan Paloma segera menangkapnya sekaligus mengamankan flash disk. Sisa agen Spectre yang masih hidup terus mengejarnya, akan tetapi... Beres menyelesaikan misinya, Bond dan Paloma berpisah karena tugas Paloma berakhir di situ. Kemudian Bond membawa Faldo ke kapal di mana Felix dan Logan menunggunya. Ia menginterogasi Faldo tentang dalang di balik senjata kimia ini. Mendengar hal itu, Logan justru menyuruh Faldo diam. Faldo mengungkapkan bahwa Mallory memerintahkannya membuat senjata itu. Namun ada pihak lain yang menyuruhnya mensabotasenya dan tiba-tiba... Ya, ternyata Logan yang mencoba mensabotasenya. Pertarungan kali ini ia berhasil lolos dan Logan mengurung Bond di bawah dek bersama Felix yang terluka parah. Dan sebelum kabur, Logan mengaku kepada Faldo bahwa ia bekerja untuk Lucifer Safin. Where are we going? Beberapa hari kemudian, Bond datang ke kantor MI6 dengan maksud menemui Franz di penjara Belmarsh untuk mengetahui siapa yang bekerja sama dengan Faldo dan juga Logan. Tapi Mallory menolak karena Franz satu-satunya anggota Spectre yang tersisa. We're looking into it. Blofeld. Impossible. He's in Belmarsh. Yes. Diam-diam Moneypenny menawarkan bantuan dan mereka meminta Q menganalisis flash disk Faldo. Terungkap bahwa isinya adalah pusat data DNA dari seluruh penelitian Profesor. Flash disk itu tak hanya berisi DNA anggota Spectre, tapi juga ribuan DNA tokoh penting dunia. Not all of them. You show me the other file. Bond meminta Q untuk membujuk Mallory agar mengizinkannya menemui Franz di penjara karena yakin ia tahu dalang dibalik semua ini. Namun ada satu syarat, yakni Franz hanya mau berbicara dengan Madeline Swan. Who are they? There are thousands. Di tempat lain, Madeline dikejutkan oleh kemunculan Lucifer Safin yang dulu membunuh ibunya sekaligus menyelamatkannya. Safin mengetahui Madeline adalah orang kepercayaan Blofeld dan memaksanya menemui Blofeld di penjara sambil menularkan Herakles sebagai balas dendam. I thought this might interest you. I never forgot your eyes. You are the only one who can do it.
Sementara di markas, Bond kembali diaktifkan sebagai agen 007. Mallory menjelaskan bahwa Herakles awalnya dirancang sebagai senjata MI6 yang aman. Namun Profesor Faldo memodifikasinya sehingga bisa membunuh siapapun yang memiliki hubungan dengan target. Spectre's destruction is going to have huge consequences. Whoever did this is going to be very dangerous and very powerful. Sir. Sesampainya di penjara, Bond akhirnya bertemu kembali dengan Madeline setelah 5 tahun berpisah. Mereka masuk ke ruang pertemuan Blofeld, namun saat hendak berbicara, Madeline mundur dengan tangan gemetar dan meminta keluar dari ruangan. Di momen itu, Bond memegang tangan Madeline yang tanpa sadar racun berpindah ke tubuhnya. Bond yang kesal pada Blofeld memaksa ia mengungkap dalang di balik kehancuran Spectre. Blofeld malah menolak dan justru memberi petunjuk bahwa jawabannya ada pada Madeline sehingga Jesus, open the door. ya, Blofeld pun tewas karena tangan Bond yang telah terkontaminasi oleh Herakles dari kontak dengan Madeline. Q menyimpulkan bahwa Herakles kini permanen di tubuh Bond dan hanya berbahaya jika Bond menjadi targetnya. Nanobots aren't just for Christmas. I don't know her at all. Singkat cerita, Bond menemui Madeline di rumah masa kecilnya dan mengetahui ia memiliki putri yang bernama Mathilde. Ternyata saat di Italia dulu, Madeline ingin memberitahu bahwa ia mengandung anak Bond tapi tak sempat dan rahasia itu masih tersimpan. Hello. I'm James. C'est bonne nuit, monsieur. Madeline kemudian membawa Bond ke ruang kerja ayahnya, mengungkap masa lalu sang ayah dan juga Safin. Madeline mengungkap bahwa Safin memiliki pulau keluarga yang dulu direbut ayahnya, diyakini sebagai pusat pengembangan Herakles. Spectre's poisonous. My father held a banquet for them. Bond segera menghubungi Q untuk melacak pulau itu menggunakan foto yang dimilikinya. Lokasi ditemukan di perairan sengketa Jepang-Rusia. Dengan citra satelit Jepang mendeteksi aktivitas mencurigakan. What was it? Bond juga mendapat informasi dari Nomi bahwa Logan berada tak jauh dari sana. Menyadari Madeline dalam bahaya, Bond segera mengajak mereka berkemas dan pergi dari sana. Dan benar saja mereka dibuntuti 2 mobil tak dikenal sehingga inilah yang terjadi. Setelah beres melumpuhkan anak buah Safin, Bond pun segera menemui Madeline yang bersembunyi di sebuah gubuk reot. Namun sayang karena mereka sudah tak berada di sana. Di tengah perjalanan, Nomi datang menjemput Bond dan mereka menuju ke bandara tempat Q menunggu. Di sana, Mallory menjelaskan 3 misi utama mereka, yakni memastikan Herakles, memburu Profesor Faldo dan juga Safin, serta menyelamatkan Madeline dan juga Mathilde. Sebelum itu, Q membekali Bond jam tangan canggih dengan denyut elektromagnetik untuk melumpuhkan sirkuit elektronik, sementara Nomi mendapat pemindah yang memetakan ruangan. Well, I haven't had a drink for 3 or 4 hours. Safin pun tiba di pulau bersama Madeline dan juga Mathilde, lalu membawa mereka ke taman beracun yang tengah dikembangkan dan memisahkan Madeline dan juga Mathilde. Sementara Bond dan Nomi menuju pulau dengan kapal siluman yang bisa terbang dan juga menyelam. Setibanya di sana, Bond mematikan kamera pengintai dengan jam tangannya dan menyisir ruangan menggunakan panduan Q dan alat pemetaan Nomi. Setelah menjelajah seluruh area, Bond menemukan Profesor Faldo. Saat Bond hendak meledakkan laboratorium, Safin mengancam akan membunuh Mathilde jika Bond tak menyerah. Bond memutuskan menemui Safin dan meminta Nomi menghancurkan fasilitasnya bila ia tak kembali.
Bond kemudian diancam dan Safin menawarkan agar ia boleh menggunakan Heracles sebagai imbalannya kebebasan Madeline dan juga Mathilde. Tentu saja Bond menolak kesepakatan Safin. Namun saat Mathilde diancam, ia terpaksa menuruti permintaan Safin, tetapi dan ya, Bond pun berhasil melumpuhkan musuh. Namun Safin sempat kabur sambil membawa Mathilde. Sementara itu, Nomi berhasil menghabisi Profesor dan menonaktifkan seluruh laboratorium. Bond menuju ke ruang kontrol dan meminta Q untuk menyiapkan serangan misil dari kapal selam yang hanya efektif jika pintu atap terbuka. Beres dengan itu, Bond meninggalkan pulau dan memberi sinyal ke angkatan laut untuk menembakkan misil dengan waktu yang hanya 9 menit sebelum ledakan. Tak lama kemudian, Safin tiba-tiba muncul dan langsung menembakinya. Meski terluka, ia berusaha melawannya sampai tak berdaya. Dalam penyerangan yang masih berlangsung, Safin sempat menyuntikkan racun Heracles ke tubuh Bond, membuatnya berbahaya bagi siapapun yang menyentuhnya. Akan tetapi, meski telah terpapar racun, Bond berhasil mencapai ruang kontrol dan membuka atap. Menyadari tak bisa lagi menyentuh Madeline dan juga Mathilde, Bond menghubungi Madeline untuk terakhir kalinya, lalu pasrah menunggu rudal yang akan menghancurkan pulau itu. I love you. I love you too. Pasca insiden itu, di markas MI6, Mallory dan tim mengenang gugurnya agen terbaik mereka, yaitu James Bond 007. Sementara itu, Madeline mengendarai mobil Bond bersama Mathilde menuju ke kota di Italia untuk melanjutkan hidup mereka. James, back to work. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keberanian sejati bukan hanya tentang melawan musuh, tapi juga tentang melindungi mereka yang kita cintai, meski harus menghadapi risiko terbesar dalam hidup. Saya Ihau beserta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.